2024 menjadi tahun yang menyenangkan karena pertama kalinya saya tur udah selesai sih dari November 2024 kemarin ya. Jakarta, Bandung, Jogja, Malang. Ini adalah video untuk mereview penampilan diri sendiri di tiap-tiap kota tersebut. Jadi kalau yang tidak nonton turnya mungkin nggak relate, tapi kalau mau nonton video ini juga nggak apa-apa sih. Ini dia review dari saya untuk saya. Bandung. Bandung jadi kota pertama dari tur Generasi Emas 20450 ini. Uh, Kota tempat gue memulai semuanya, mulai stand up dan lain-lain gitu ya. Tempat gue kuliah juga. Bandung durasi terakhir pas sudah selesai 1,5 jam kurang lebih. Gue selalu bilang ke tim 1 jam paling 1 jam, nggak pengen lama-lama gitu, tapi ya ternyata nasib berkata lain. Ternyata 1 jam, 1,5 jam bahkan ya, beres 9:30. Gue naik jam 8 malam gitu. Dari segi materi, keluar semua yang udah dipersiapkan, walaupun ada dikit lah yang keskip ada yang skip. Secara fisik terasa agak capek, mungkin karena adrenalin ya, jadi deg-degannya tuh deg-degan banget karena itu kota pertama kan, belum dicoba full set gitu materinya, jadi sangat deg-degan saya, jadi adrenalinnya tuh kacau banget waktu itu tuh. Dari sebelum tuh masih ketik-ketik, masih nulis-nulis. Sebelum dipanggil lagi Alif Rivelino lagi opener gitu, lagi aduh masih pusing-pusing segala macam gitu. Itu terus terasa secara stamina agak cepet ngos-ngosan, kayak berasa gitu, ada berasa ngos-ngosannya. Antara karena fisik ya gitu, mungkin itu waktu itu belum mulai nge-gym lagi tuh, antara fisik atau memang karena adrenalin, grogi apa segala macam, jadi nyatu di tubuh, akhirnya jadi ngos-ngosan gitu. Mungkin saya juga nggak tahu. Terus yang menarik, riffing cukup lama ternyata. Jadi di awal, jadi kan gue udah siapin materi untuk tour ya yang akan dibawakan di semua kota. Tapi untuk opening, gue bikin juga lah opening untuk di masing-masing kota gitu biar agak relate ke kotanya. Untuk yang Bandung gue udah nyiapin juga kan, oh ini bahas ini, apalagi Bandung gitu kan, gue pernah tinggal di Bandung. Terus ternyata tak disangka riffing jadi cukup lama gitu. Terakhir kata anak-anak tuh mungkin sekitar 15 menit, 20 menitan lebih, hampir setengah jam tuh riffing di awal, crowd work di awal. Semua karena ada AA Tasik yang datang dengan Mazda CX-3 dan AA Garut yang datang dengan Honda City 2018 kalau nggak salah ya. Itu jadi panjang lah. Sebenarnya gue udah nyiapin memang untuk riffing tuh, gue nyiapin yang soal Garut lah, dan Garut tuh yang diwawancara anak SMA ada di Eropa itu. Kalau yang nonton di Bandung kan pasti tahu. Gue udah nyiapin yang soal itu doang gitu untuk jokesnya lah. Sisanya emang nanya-nanya ngalir aja itu. Gue nggak nyiapin joke secara saklek gitu. Kalau ada yang jawab ini, ntar gue jawabnya ini gitu. Nggak ada nyiapin apa-apa sebenarnya. Cuma pengen nanya-nanya aja dari mana untuk mencari orang yang dari Garut, karena entah kenapa gue yakin ada yang dari Garut gitu untuk masukin jokes Eropa itu. Ternyata malah lebih seru lagi karena ada yang dari Tasik tadi, ada yang dari Garut. Terus ternyata si AA Tasik punya kafenya juga ada cabang di Garut. Terus gue juga jadi kepikiran yang soal Fast and Furious gitu, yang jalan terpisah itu. Terus jadi banyak kepikirannya, akhirnya jadilah riffing itu cukup lama pas di Bandung, dan itulah yang menambah durasi menjadi 1,5 jam ya. Walaupun gue sebenarnya ngomong 1 jam tuh asal aja, nggak tahu juga materi gue tuh berapa lama, orang belum pernah dicoba secara full set gitu kan. Jadi ya udah, gue ngira-ngira ternyata 1,5 jam, dan memang enak di panggung gitu. Dan ya itu tadi, mungkin karena fisik secara stamina belum fit banget gitu ya, jadi agak ada ngos-ngosannya lah, materi ada sedikit yang keskip, dan gue banyak, kayaknya penonton Bandung juga ngeh sih, kayaknya gue banyak ada yang gue agak diem mikir itu lupa, tapi bukan gimana ya, itu di Bandung gue ada lupa materi, tapi
lupa materinya, tapi kan misalnya gue dari udah di otak nih, bentar gue akan bahas A, pindah ke materi B, pindah ke materi C. Nah, gue bukan lupa materi B, materi C-nya gitu, bukan. Gue lupa di B, di dalam materi B, nah di tengah-tengahnya nih, misalnya di B kan ada sekumpulan jokes nih, materi B. Nah, ada bagian tengahnya yang gue agak lupa dikit. Bukan lupa materinya, lupa habis ini apa sih ininya, punchline-nya, bukan punchline-nya apa sih ya, gimana jelasin deh ya. Kayak pokoknya itu deh, ada sedikit serpihan-serpihan jokes dalam satu tema yang gue lupa gitu. Tapi akhirnya inget lagi, akhirnya keluar. Jadi bukan lupa, cuma lama mikirnya apa ya gitu, jadi agak lama. Jadi mungkin penonton di Bandung kayak beberapa ngeh gitu, kayak ada yang gue lagi diem, tau-tau ketawa penonton, kayaknya ngetawain nih ngapain sih Gilang diem lama-lama, kayak gitu sih. Terus yang soal lagu, kan gue ada bahas sedikit soal lagu Galah Bunga Matahari yang pas penggalan liriknya itu gue lupa. Kan harusnya adakah sungai-sungai itu benar-benar itu. Nah, gue pengen nyanyiin lirik itu tuh, penggalan lirik itu. Cuma di otak gue malah dari awal. Mungkinkah? Mungkin. Jadi gue pas mau nyanyi tuh diem dulu. Mungkin. Dalam hati tuh mungkinkah? Mungkinkah kau nanya hari ini? Mana yang tentang sungainya ya? Jadi gue di otak tuh lama mikir. Adakah gitu, jadi lama. Sorry ya, warga-warga Bandung yang menonton. Ya, seperti itulah. Tapi eh ya itu juga teman-teman stand up habis itu kan nongkrong kan yang ngasih tau, kayaknya lu ada lupa ya bang gitu. Iya bener, ada yang dikit-dikit gue lupa gitu-gitu sih. Mohon maaf ya teman-teman Bandung. Gue tadinya tuh mau ngomong pas stand upnya gitu, gue mau ngomong harusnya lu kalau nonton tour jangan di kota pertama, karena di kota pertama komiknya belum siap. Tadinya gue pengen ngomong gitu, cuma takutnya nggak siap beneran gue gitu. Harusnya di tengah yang ngomong gitu ya. Alhamdulillah sih siap dan lancar gitu, cuma ya ada beberapa sedikit-sedikit lupa gitu ya. Mohon maaf ya warga Bandung, tapi semoga overall puas dengan penampilan saya yang 1,5 jam itu di Bandung. Karena lainnya sih, karena gue pribadi puas sebagai itu kota pertama, pembuka tour gue yang pertama, puas banget. Thank you Bandung, sudah selalu menjadi kota yang membuat gue, yang bagi gue menyenangkan. Walaupun makin kesini makin kotanya tidak diatur, ya kafe banyak apa banyak tapi macet gitu-gitu aja, angkot gitu-gitu aja, makin gelap, segala macam poek di mana-mana. Nah, itu dia sedikit review dari diri saya sendiri soal penampilan saya di Bandung. Kota kedua, Yogyakarta. Ini jadi di kota Bandung, kalau di Bandung karena materinya belum pernah dites secara durasi, jadi gue pengennya ya sejam lebih dikit lah. Tapi ternyata 1,5 jam karena cukup lama ada riffing yang menyenangkan dan seru gitu, jadi cukup lama di situ. Dan banyak materi-materi yang keluar di panggung kan saat di Bandung. Jadi saat di Jogja ya materi-materi itu yang punchline-punchline yang menurut gue oke, gue masukin lah di sebagai materi, sebagai bagian dari materi untuk di Jogja. Terus ada juga beberapa yang agak keskip di Bandung ya, gue inget-inget biar kebawa juga pas di Jogja. Pas di Yogyakarta gue udah bilang sama tim, kayaknya maksimal 1,5 jam lah kayak di Bandung. Ternyata yang terjadi di Jogja 2 jam 10 menit kali ya, 2 jam 10 apa 2 jam 15 menit gitu. Saya juga kaget. Kagetnya karena kalau waktu di Bandung mungkin kan gue baru mulai nge-gym lagi lah ya. Di Bandung tuh berasa capek gitu, berasa ada beberapa titik yang aduh capek juga ya. Nah di Jogja surprisingly gue nggak merasa begitu. Ya udah tampil aja, seru-seru aja. Ya aus lah jelas minum, cuman nggak berasa capek itu. Jadi pas lihat jam, kan mulai jam 8 lebih lah ya, 8 malam lebih. Pas lihat jam udah 9:30 tapi materi masih setengah lagi, kayak wow ini akan lama nih, udah 1,5 jam begitu. Tapi ya udahlah, ya udah jalanin aja gitu, keluarin aja semuanya. Gue kira di Jogja agak lama karena riffing gitu, karena di awal ada yang soal tiket, karena ada gue bahas soal tiket harganya 10% dari UMR, dari UMP Jawa Tengah, dari UMK Gunung Kidul, UMK Sragen, terus ada yang dari Sragen, ada yang dari Gunung Kidul. Akhirnya jadi bahan riffingan lah, jadi ada crowd work di situ dan cukup seru gitu. Jadi penonton Jogja ini kaum 10%. Terus nah gue kira itu lama di riffing juga, karena gue merasa mungkin riffingnya agak lama. Pas beres gue tanya ke tim, ternyata riffing gue lebih bentar, malah lebih sebentar daripada yang di Bandung. Yang riffing di Jogja ini kayak cuma 10 menit apa ya kalau nggak salah ya. Yang di Bandung tuh bisa lebih lama, hampir
hampir setengah jam kali ya, 20 menitan sendiri yang di Bandung gitu. Ternyata enggak, bukan riffing penyebab lamanya yang di Jogja, tapi memang materinya aja jadi lebih gemuk begitu. Iya emang gue merasa materinya lebih lengkap, maksudnya ada pengepul besi lewat. Yang di Jogja materi-materi tambahan yang di Bandung kayaknya keluar semua, punchline yang baru kepikiran pas di Bandung keluar semua. Terus juga malah di Jogja ada punchline yang kelewat kalau di Jogja sih. Yang penonton nggak sadar lah karena tidak tahu, tapi saya baru nggak pas foto-foto, oh iya ada yang kelewat. Bukan satu materi ya, satu punchline bagian dari materi yang soal ngomong bayi. Kalau punya bayi harus bisa ngomong nada dan suara bayi. Nah itu ada punchline-nya yang kelewat gitu. Dan padahal menurut gue cukup oke punchline-nya, tapi ya udahlah. Gitu. Sisanya emang ada materi yang sudah disiapkan dan memang ada yang tambahan dari materi yang di Bandung gitu. Jadinya di Jogja 2 jam 10 menit. Kalau nggak salah dia bilang 2 jam 10 menit, ada yang bilang 2 jam 15 menit. Kan gue ngerekam di Jogja kan untuk satu kamera doang buat evaluasi, tapi itu gue belum lihat hasil rekamannya di hari ini. Ini H plus berapa nih, Minggu, Senin, Selasa, H plus 3 dari show Jogja. Gue belum lihat hasil rekamannya, jadi gue belum tahu hitungan durasi pastinya di Jogja itu berapa. Yang pasti sekitar segitu, 2 jam lebih dikit ya. Seru banget, aduh. Sejauh ini kota kedua kayaknya kan banyak, seperti yang gue ceritakan kan, tidak semua orang kayaknya suka tour ya, tidak semua komik cocok dengan tour. Makanya untuk pertama kali bikin tour ini gue bikin 4 kota dulu lah ya, nyoba-nyoba dengan ada jarak yang lumayan, ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Kayaknya gue suka deh tour, kayaknya di kota kedua suka tour, dan kayaknya emang tour harusnya tuh dibikin padat lah, seminggu sekali gitu, kayak gitu biar lebih berasa vibe tournya. Kayak ini kan dari Bandung ke Jogja nih ada jarak seminggu, 2 minggu, minggu ketiga baru Jogja gitu, jadi kayak sempet agak turun dari guanya gitu ya, turun euforia nih gue lagi tour loh gitu. Tapi kembali lagi di Jogja ini, dan nanti ke Malang kan jaraknya 2 minggu, lebih pendek dikit, jadi minggu ini enggak, minggu depan udah tour Malang, jadi euforianya bisa lebih mantap gitu. Kayaknya suka deh saya tour ya. Itulah untuk evaluasi diri ini untuk Jogja. Kalau kata manajer gue Yoga, di Jogja nih gue energinya lebih ada gitu, lebih full lah, walaupun 2 jam tapi energi gue lebih full dibanding di Bandung. Mungkin Bandung lebih naik turun kayak yang gue bilang tadi, Bandung gue masih ada rasa capeknya. Yang di Jogja nih mungkin karena sudah nge-gymnya udah agak rajin ya, jadi lebih ada energinya lebih itu. Di Jogja sih gitu kata manajer gue, lebih berasa energinya gitu, penekanan tiap materinya lebih berasa. Nanti gue akan nonton lagi mungkin hasil rekamannya untuk review diri sendiri, walaupun paling males mendengar suara diri ini, tapi ya untuk tambahan punchline lagi. Tapi itu harus dijaga biar yang di Malang dan di kota berikutnya nggak terlalu panjang lagi. Kalau ini harus tega sih sama materi sendiri sih, antara dari penulisannya udah gue kurangin mana yang nggak usah dibawa, atau pas di panggung kalau gue lihat durasi udah terlalu lama nih, kayaknya emang harus ada yang dipotong gitu sih ya. Begitulah kurang lebih review saya pribadi tentang penampilan saya di Jogja. Oke, sekarang kota ketiga yaitu kota Malang. Seperti di Bandung, di Jogja juga gue nyiapin materi-materi yang di awal yang sesuai kota lah, materi yang hanya gue bawakan di kota tersebut gitu. Kalau di Bandung ada soal, karena gue kuliah di Bandung, gue ngomongin kuliah di Bandung, terus nge-riffing, ada crowdwork yang ngomongin AA Tasik dan AA Garut. Terus kalau di Jogja ada kaum 10%, UMR Jawa Tengah ya, apalagi mainan orang Jakarta ya ke Jawa Tengah ya, UMR. Terus kaum 10% ada Mbak-mbak Sragen dan Mbak-mbak Gunung Kidul. Gila, ada mereka sih, mantap sekali sih, sangat berkah show gue tuh ada mereka tuh. Nah kalau di Malang, karena gue sebelumnya habis jalan-jalan ke Batu Secret Zoo, jadi gue ada bahas sedikit soal Batu Secret Zoo, soal banyak orang Jawa di sana. Gue sebenarnya nggak nyiapin crowdwork sebenarnya untuk di Malang ya, karena penonton juga jaraknya nggak terlalu deket gitu ya, agak jauh. Jadi kalau mau crowdwork juga agak gimana ya, kalau agak jauh jaraknya tuh
agak awkward, bukan awkward sih, ya susah deh gitu pokoknya. Kalau di Jogja deket banget soalnya penontonnya, Bandung juga lumayan lah. Eh, terus soal ya banyak orang Jawa di situ, hewan dari seluruh dunia. Tuh gue bahas apa lagi waktu itu ya? Ya pokoknya soal pokoknya gue main mendok-mendok gitu deh. Ada ada monyet bu gitu ya. Ini penonton Malang dong yang tahu deh. Tapi di situ nggak ada crowd worknya. Di Malang gue memang tidak menyiapkan gitu. Tapi itu cukup relate lah ke orang-orang Malang yang gue siapin. Yang mantap juga di Malang adalah ada materi tambahan soal tempat pertama gue dan istri ketemu. Kalau di Jakarta dan ntar nih ada orang mobil sebelah. Oh cukup masuk, gue takutnya sempit dia nggak bisa masuk. Kalau di Jakarta dan Jogja kan gue ceritain gue ketemu istri gue di Malang tuh di tempat namanya Astep, yang tempatnya sekarang sudah tutup gitu. Karena gue kemarin main langsung di kotanya di Malang, jadi sebelum acara tuh gue nyamperin si lokasi Astep yang udah tutup itu jadi apa sekarang. Ternyata jadi warung Leko. Jadi gue ada materi tambahan soal warung Leko di situ di kota Malang, yang dimana kota lain sebelumnya gue nggak tahu kalau ternyata udah berubah jadi warung Leko. Yang pasti sih akan gue masukin ke set di Jakarta ya soal tambahan warung Leko ini. Jadi gue ada bahas soal itu, soal warung Leko ya lumayan lah. Jadi karena menurut gue lucu aja, tadinya tempatnya bar, dimana memungkinkan orang untuk kenalan, untuk ketemu, jadi warung Leko makan iga penyet gitu. Secara materi, secara durasi tampil 2 jam juga di Malang, seperti di Jogja. 2 jam lebih dikit juga lah kalau nggak salah, hampir mirip lah sama durasi Jogja. Gue merasa tadinya tuh gue karena udah agak ada keselnya dikit karena ternyata tempatnya AC-nya tuh, jadi tempatnya ada AC di atas, ternyata AC-nya nggak nyala itu, jadi akan gerah gitu. Jadi gue aduh kalau banyak gerak nih, jadi gue agak jujur di awal gue secara energi agak nahan dikit lah karena takut gerah. Ntar kalau gerah kan aduh ke guanya juga jadi nggak enak tampil lah gitu. Cuman tapi nggak terlalu gerah, dan gue merasa energi gue tetap sama sih. Materi aman, kayaknya nggak ada yang kelewat ya seinget gue di Malang. Malah ada satu hal yang kayaknya kelewat di Jogja. Gue agak lupa itu kelewat yang di Malang apa kelewat yang di Jogja. Pokoknya yang nonton tau lah, gue ada bahas soal Fufu Fafa dikit. Yang tahu itu keluarnya di mana, yang hanya yang nonton tuh Fufu Fafa keluarnya di mana tuh. Kayaknya yang di Malang gue lupa gitu ngeluarin Fufu Fafa itu. Jadi ya udah situ gue agak lupa lagi. Tapi tetap 2 jam lama. Jadi maksudnya untuk gue yang awalnya takut gerah, takut energinya kalau berlebihan, takutnya jadi keringetan banget, udah nyiapin anduk juga sih di panggung. Tapi ternyata nggak segitunya sih. Jadi secara penampilan, walaupun penontonnya nggak penuh ya tempatnya, jadi banyak yang kosongnya di atas, tapi gue secara penampilan tetap senang. Suara ketawanya juga masih, memang tidak mengumpul gitu suara ketawanya ya, mungkin karena bentuknya juga tinggi kan, ceilingnya tinggi banget itu tempatnya. Tapi tetap enak sih, tetap enak di Malang. Apalagi ya soal penampilan gue di Malang ya, kayaknya udah sih, nggak ada di luar materi-materi awal soal Batu Secret Zoo dan lain-lain. Selebihnya aman semua sih materi. Gue terbawa semua materinya, dan menyenangkan lah kota Malang. Kotanya menyenangkan, tampil di sana juga selalu menyenangkan. Kalau gue tur lagi pasti Malang akan menjadi kota pilihan untuk ada di tur. Kurang lebih begitu review penampilan diri saya sendiri di kota Malang. Jakarta 2 show. Ini pertama kalinya, ini tur pertama saya sekali lagi, dan ini pertama kalinya saya melakukan 2 show dalam 1 malam, dalam 1 hari malah. Dalam 1 hari 2 show. Jadi tadinya kan yang Jakarta tuh 1 kali, cuma karena sold out yang malam, terus kayaknya antusias masih lumayan, akhirnya bikin lagi lah yang show siang. Secara jarak, show siang tuh mulai jam 1, show malam mulai jam 8, jadi ada 7 jam. Tapi karena materi saya 2 jam ya, jadi show siang itu beres mungkin jam 4-an. Berarti ada istirahat sekitar 4 jam, 3 jam, 4 jam lah untuk bertemu show malam.
Yang tadinya gue pengen tidur atau tiduran, tapi akhirnya enggak sih, malah keluar ngobrol sama teman-teman gue, teman sekolah yang datang di show siang. Pokoknya teman-teman lah, ketemu orang-orang yang datang show siang lah, yang gue kenal-kenal gitu. Secara materi, secara persiapan gue ya udah nih, kayak karena di kota-kota kemarin udah 2 jam, jadi ya udahlah, ini kayaknya Jakarta bakal 2 jam masing-masing, jadi ya udah aja, siap dengan fisik dan mental kalau nih akan 4 jam hari itu tampil. Secara materi keluar semua di 2 itu. Yang kita satu-satu deh ya, yang siang walaupun tidak sepenuh yang malam ya, tapi seru penontonnya, seru juga. Gue juga merasa energi gue, tadinya gue pengen sayang energi, jangan terlalu all out, tapi kan orang udah beli pasti kan pengen lihat gue yang maksimal gitu. Akhirnya udahlah, gue ya udah tampil aja gitu se maksimal yang gue bisa. Dan gue merasa yang siang juga energinya oke lah, gue merasa. Materi siang keluar semua cuma satu bagian, bukan satu materi, lupa, satu bagian ada soal Fufu Fafa ya, kalau yang nonton pasti tahu. Itu kelewat itunya doang gitu. Itu juga Fufu Fafa itu kelewat pas di Jogja apa yang di Malang tuh ya. Pokoknya ada bagian Fufu Fafa itu kelewat dikit. Itu doang. Terus siang ada keajaiban berupa penonton yang berteriak Dr. Hidden Gem, dan itu gue happy banget. Kayaknya nggak cuma gue doang ya, penonton juga happy banget denger Dr. Hidden Gem. Terus jadinya lucu aja gitu jadinya, karena dari kata-kata Dr. Hidden Gem aja udah menggelitik gitu, orang yang denger tuh udah lucu gitu. Mantap memang penonton siang itu. Perlu saya jelaskan sekali lagi, itu tidak ada settingan, emang tiba-tiba aja gue aja kaget itu kok ada orang teriak Dr. Hidden Gem, kepikiran. Karena di tiap kota gue selalu bilang tuh dokter yang best seller lah, karena emang gue beneran gak nemu apa ya selain best seller. Gue beneran bukan lucu-lucu, emang gak nemu apaan, kok gue bisa gak nemu ya best seller apaan. Sampai akhirnya di penonton malam kali ya, atau penonton siang, ada yang pas foto bareng tuh dia bilang, "Bang, Heidi Man." Oh iya, Heidi Man, itu dia, Heidi Man yang paling bener. Nah itu ya Dr. Hidden Gem yang siang tuh mendapat celetukan Dr. Hidden Gem, dan yang siang juga mendapat baliho jatuh. Baliho jatuh itu juga nyebelin, tapi syukurnya tuh di acara komedi, jadi semua bisa dikomedikan, semua bisa diketawain aja. Kayaknya kalau itu di acara musik kali ya, atau di acara lain yang emang serius, yang ya udah ini adalah suatu masalah. Ya emang masalah sih, cuman ya udahlah, gue mau show must go on, mending gue lucuin aja udah. Tuh show siang tuh 2 jam kalau nggak salah, 2 jam lebih dikit juga, sama kayak durasi di Malang dan Jogja. Apalagi ya, iya sih, secara materi aman semua. Terus show malam mulai tepat waktu, mulai shownya jam 8. Yang Fufu Fafa kebawa di show malam. Terus yang Dr. Hidden kan gue bilang tuh di show siang, Dr. Hidden Gem gue bawa lagi di malam gitu. Tadinya gue pengen ya udah sebut aja langsung Dr. Hidden Gem, karena kan nggak mungkin merecreate ada penonton yang teriak gitu kan. Tapi memang si Bata, ada teman gue, si promotornya nih, yang panitianya lah, orang anak hiburin, dia yang teriak malah pas di malam, Hidden Gem gitu ya. Terus gue bilang aja, kalau tadi show siang ada yang teriak Dr. Hidden Gem, terus akhirnya kalau tadi panitia gitu-gitu. Karena emang lucu itu Dr. Hidden Gem sebagai diksi gitu. Tadinya gue pengen langsung ngomongin aja, nggak perlu pakai gimmick ada yang teriak lagi gitu. Tapi gak apa-apa lah, tetap works Dr. Hidden Gem itu. Terus oh iya, pas siang itu kan gue keluar, terus gue ketemu teman-teman SMP gue yang nonton, ada 3 orang. Pokoknya ada beat soal bayi kan, soal skill yang bayi harus punya. Teman gue ada yang nyeletuk, ada yang bilang kan, itu tau Lang, Kiss Bye. Terus gue, oh iya ya, inilah kalau nulis materi tidak kurang dalam atau kurang lama ya gitu ya,
nggak dicicil-cicil. Jadi gue nggak bisa-bisanya gue nggak kepikiran kiss buy. Padahal kiss buy itu kan sangat standar buy banget, yang gue kepikiran kan cuma tos, tepuk tangan, apa ya, mata genit juga nggak ada kalau nggak salah. Tapi kiss buy, akhirnya kiss buy itu yang gue ngobrolin sore sama teman gue langsung gue bawakan di malam ya. Jadi penonton malam mendapatkan materi buy harus bisa kiss buy ya, dan itu jadi materi yang oke juga, dan akan gue simpan, gue tulis untuk berikutnya misalnya gue bawain lagi tuh materi kiss buy itu malam tuh. Show malam gue merasa kalau diri pribadi sih gue merasa energinya gue sama aja dengan show siang. Karena show siang tuh gue merasa kayak pengen nahan. Tapi iya, secara emosi materi yang dibawain jadi keluar sendiri gitu, energinya. Tidak dipaksain juga jadi keluar sendiri. Jadi yang show malam gue merasa energinya sih sama aja dengan show siang. Gue mikir ya udahlah nih kan sekali-sekalinya, walaupun besok gue harus ke Bandung jam 7 pagi naik bus ya, ikut nyokap gue, tapi ya udahlah ini kan tampil terakhir, kota terakhir, gue all out aja lah, mau capek habis itu bodo amat, yang penting gue berusaha all out. Gue sih merasa show siang show malam energinya sama, semoga penonton juga merasakan itu. Jadi gue all out aja tampil. Jujur pas tampil di atas panggung ya udah aja gitu, kayak nggak ada berasa capek dari show siangnya, nggak ada berasa apa. Dan malam juga 2 jam lebih juga sih, 2 jam lebih. Penonton malam penonton malam kan OG karena dia yang tadinya mau nonton beneran kan yang tambahan yang siang, yang kebagian pertama memang penuh, karena memang sold out yang malam gitu ya. Mungkin ada yang nggak datang juga, tapi full lah gue melihatnya. Dan entah kenapa kayaknya penonton malam bukan lebih interaktif ya, tapi lebih dibanding siang ya kan. Gue merasa siangnya energinya mantep banget penonton walaupun siang-siang, tapi malam juga gila juga energinya. Kayak mungkin karena mereka penonton OG kali ya, jadi lebih apa ya, gue juga bingung menjelaskannya. Nggak lebih interaktif, tapi lebih ketawanya lebih ini, mungkin karena lebih penuh, tapi nggak juga sih, nggak terlalu jauh juga penuhnya. Tapi nggak tahu deh, pokoknya energinya mantep banget sehingga gue juga lebih jadi semangat lah. Pas tampil ya nggak merasa tercapek apa atau gimana. Pas foto-foto gue baru gue kayak udah ngawang gitu. Pas foto-foto kayak kan berarti kan kurang lebih ada 400 orang ya kalau full datang semua. Berarti kan gue foto sama semua yang mau foto gitu ya. Gue tidak membatasi, tapi kalau yang mau, kalau enggak ya udah, kalau mau pulang. Yang siang pun semua kota gitu sih. Jadi yang siang mungkin ada 200-300an kali yang foto bareng. Yang malam juga segitu, lebih banyak mungkin yang malam. Pas foto malam-malam tuh gue merasa kayaknya udah ngawang deh, kayak udah capek. Ngeliat orang tuh kayak udah nggak fokus lagi. Ada teman-teman kuliah gue tuh yang rame banget, kalau yang nonton ada yang rame banget rombongan foto bareng. Teman-teman kuliah gue tuh kayak udah hai kayak udah, gue merasa di situ kayak udah nggak inget lagi siapa tuh udah pusing, kayak udah kecapean sih itu tuh. Baru berasa di situ, dan baru berasa pas tidur malam, pas besoknya badan hancur. Ya 1 show aja merasa capek banget, apalagi 2 show kayak gitu, gila sih. Itu luar biasa. Jadi mohon maaf pada yang menonton foto-foto malam kalau merasa saya agak ngawang atau agak gimana, agak nggak fokus. Itu emang ngawang beneran. Emang pusing kepala. Bukan ya, itulah, badan udah capek banget kayaknya mental merasa masih pengen pengen semangat, tapi fisik udah nggak bisa bohong sih itu. Tapi seru deh pokoknya, show 2 kali seru, materinya juga keluar semua, dan capek ya. Tapi kalau suruh ngulang sih gue mau sih, tapi seru sekali Jakarta. Terima kasih yang sudah pada datang ke Jakarta. Jadi itu dia review dari 4 kota 5 penampilan, karena di Jakarta 2 kali. Sejauh ini sih puas, kalau gue pribadi sih puas dengan penampilan gue sendiri ya. Paling nggak sama turnya keseluruhan pun puas lah, dari segi penonton, dari segi penghasilan segala macam cukup puas lah. Untuk tur pertama gue juga nggak pernah pengen berekspek banyak-banyak, yang penting menyenangkan, jalannya gue menyenangkan menjalaninya, penontonnya juga seneng, insya Allah. Gue udah seneng gitu, udah puas. Banyak lalat di sini. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton di semua kota, di semua penampilan. Terima kasih banyak yang udah pernah nonton tuh semua. Terima kasih banyak yang udah pada komen-komen setiap saya posting poster
posting jualan. Terima kasih banyak yang udah pada ikut komen, ikut repost, ikut retweet, ikut restory, pokoknya semualah yang udah membantu promo tour saya jadi ada yang tahu gitu, terus akhirnya jadi dilihat orang, jadi ada yang beli gitu. Yang terima kasih buat yang nonton, terima kasih buat yang bantu komen, apalagi ya. Terima kasih buat YouTube yang saya datengin untuk promo. Nah, saya cari dulu ya, saya nggak hafal soalnya. YouTube yang saya datengin untuk promo ya, ada podcast Belagu tuh pertama kali banget. Ada Arif Brata abis itu kalau nggak salah. Terus ada juga Komtung, ada podcast Minggu yang bertiga sama Jupri sama Abdur, ada Kemal, ada podcast Ancur, ada Cata Kreasi, ada Namina Entertainment, Bloom, Maple Media, Raditya Dika, Kax Production, dan Panji Pragiwaksono. Ada juga podcast A4 yang bentuknya audio. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah selalu saling support, udah ngebolehin saya promo tour di situ. Terima kasih banyak. Mau yang nonton langsung maupun tadi cuma bantu-bantu promo. Terima kasih juga yang sudah menonton saya dari dulu, dari awal berkarir stand up. Banyak lalat. Ya itu ya, terima kasih sampai akhirnya saya bisa bikin tour. Untuk tour berikutnya belum tahu, tour atau show berikutnya belum tahu. Ya yang pertama aja dari pertama karir 2012, show pertama 2017, show lagi 2024. Jadi saya juga nggak tahu polanya bagaimana. Sepengennya aja bikin show atau tour lagi. Jadi nggak usah terlalu berharap ada di tahun ini bikin lagi atau enggak ya, tungguin aja lah. Kalau ada pengumuman berarti saya bikin. Gerimis lagi. Udah gitu untuk digital download Generasi Emas 20450 akan ada yang di Jakarta yang direkam siang dan malam, dua-duanya saya rekam. Jadi kemungkinan akan saya jual dua-duanya siang dan malam ya. Kemungkinan akan saya jual dua-duanya, silahkan. Nanti mungkin skemanya nggak tahu ya. Kayaknya orang bisa beli dua-duanya kalau mau atau beli satu-satu juga bebas gitu. Itu akan segera dijual. Dijualnya kapan? Dijualnya di mana? Itu tunggu pengumuman lebih lanjut lagi ya, karena semuanya sedang dipersiapkan. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah membantu menyukseskan Generasi Emas 20450 ya. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Tentu terakhir terima kasih juga kepada Hiburin dan tim Hiburin Live. Hiburin Live tuh tim kami yang mempromoteri event-event. Kalau tahu Duo Penghibur, ada show-nya Kukuh, ada show kemarin Unlock Karakter, itu duo Hiburin Live semua yang bikin. Jadi kalau kalian mau bikin promotor acara-acara stand up bisa, atau event lain kita bisa bekerja sama dengan Hiburin Live, kontak aja ya di Instagram Hiburin Live. Jangan lupa follow akun Hiburin Live biar tahu event-event apa yang akan kami buat dalam waktu dekat. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah membantu menyukseskan Generasi Emas 20450 stand up comedy tour pertama dari Gilang Baskara, dari saya. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya ya. Saya tinggalin ngeliatin gunung aja ya. Dadah. Tepuk tangan untuk Gilang Baskara. Ku buka mata, satu nutup lagi. Langkahkan kaki, aku mundur. Selamat siang semuanya.